mengkritik itu tidak berarti kita tidak suka. Ini kadang-kadang yang justru karena saya menghormati Anies, saya berharap dia lebih, makanya saya kritik. De facto Anies tidak rehat juga, ya. Tapi maksudnya ada masa peralihan antara ngomong pilpres dan ngomong tentang berikutnya. Nah berikutnya itu bisa jadi pilkada DKI. Dan sekarang orang sudah ngejar-ngejar Anies kan. Karena saya sebenarnya berharap Anies more than menjadi calon gubernur DKI. Dia jadi pemimpin perubahan, membuat ormas, mendirikan partai politik, menuju jalan terjal, dan betul-betul berjalan di jalur yang dapat mungkin idealistik. Karena partai sekarang sontoloyo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada viral ya. Berita saya yang mengkritik Anies Baswedan ya. Nah, kita harus belajar berdemokrasi ya. Kita harus bedakan. Mengkritik itu tidak berarti kita tidak suka. Ini kadang-kadang yang justru karena saya menghormati Anies, saya berharap dia lebih, makanya saya kritik ya. Dan saya kira konteks kritiknya itu sudah berlalu, sudah beberapa hari yang lalu sesungguhnya. Sayangnya memang ya itulah itu bedanya. Kalau di RH Channel yang namanya interview itu kan langsung live. Jadi konteksnya tuh kelihatan langsung. Kalau ini tidak, interviewnya tanggal 3 Mei baru dikeluarkan satu bagian 10 Mei dan bagian yang diviralkan ini baru kira-kira 2 hari yang lalu. Maka kemudian menjadi seolah-olah kritik itu kritik yang baru. Padahal itu sudah beberapa hari yang lalu ya. Tapi anyway kita bacakan. Saya kira Anies Baswedan orang yang besar hati ya. Dikritik pun saya kira gak apa-apa. Apalagi ini halus ya. Ini Anies mau istirahat usai pilpres. Refli Harun _2 masa pemimpin perubahan rehat. Coba kita lihat kompas.com ya. Dia ambil sendiri dari interview gaspol mereka ya. Oke. Ini juga diceritakan ya, gaspolnya. Anies mau istirahat usai pilpres, Refli Harun masa pemimpin perubahan rehat. Saya juga mengulangi apa yang pernah disampaikan oleh sesungguhnya Faisal Azegab ya. Masa rehat ya. Jakarta kompas.com, pakar hukum tata negara yang menjadi bagian tim hukum Anies Mohaimin, Refli Harun mengomentari sikap Anies yang ingin rehat usai pilpres 2024. Menurut Refli sebagai pemimpin gerakan perubahan yang memperjuangkan pemikiran, Anies tidak bisa rehat sementara waktu. Jadi orang mengkritik, masa pemimpin perubahan kok rehat dulu. Jadi orang yang mengkritik ya, bukan saya ya sebenarnya, nggak ada rehatnya, nggak boleh rehat. Yang namanya kecuali nyawa sudah tidak ada rehat yang namanya ya. Kecuali nyawa sudah tidak lagi dikandung badan, kata Refli ya. Ini perlu titik komanya yang benar ya. Ya kalau saya ulangi, jadi orang mengkritik ya. Jadi orang mengkritik masa pemimpin perubahan kok rehat dulu titik.
kan begitu. Nggak ada rehatnya titik. Nggak boleh rehat titik. Yang namanya nggak boleh rehat yang namanya titik. Kecuali nyawa sudah tidak lagi dikandung badan. Jadi dikandungnya pun dipisah ya. Kata Refli dalam acara gaspolkompas.com dikutip pada Sabtu 18 Mei hari ini ya. Padahal interviewnya pada tanggal 3, jadi 15 hari yang lalu, setengah bulan yang lalu. Refli beranggapan Anies justru memiliki kepentingan untuk mengidentifikasi jumlah pendukungnya secara jelas usai 2 parpol pengusung bergabung dengan pemerintahan. Jadi membaca ini saya diingatkan kembali ya isi persisnya. Selama ini kata Refli, pendukung Anies juga berasal dari kalangan parpol. Namun ketika partai politik memutuskan bergabung dengan lawan, pihak dari kalangan parpol pun akan mengikuti. Oleh karenanya Anies perlu mengidentifikasi suara pendukung di luar jaringan parpol. Mayoritas pendukung Anies dan Caimin silent majority. 1, 2, 3, 4 orang saja yang vokal. Tapi setelah itu kita lihat mereka vokal dari mana. Oh ternyata belongs to partai politik. Dicoret mereka karena mereka akan mengikuti gerak parpol, ucap dia. Sehingga yang bisa dihitung adalah orang-orang yang tidak berpartai. Karena itu sebenarnya Anies punya kebutuhan untuk mengidentifikasi pendukungnya secara jelas dengan berhimpun dalam parpol atau ormas pertama kali, imbuh Refli. Sebelumnya diberitakan ex-presiden Anies Baswedan mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian pemilihan presiden 2024 sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Hal ini ia sampaikan merespons sikap partai politik pengusungnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Saya sekarang rehat dulu, setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara. Kami tuntas kemarin, sekarang lagi rehat, kata Anies di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Sabtu 27 April ya. Jawaban serupa disampaikan Anies ketika ditanya peluangnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem untuk Pilkada 2024. Anies menyampaikan keputusannya untuk rehat ini bukan berarti sedang memikirkan tawaran Nasdem tersebut, tetapi untuk menandakan bahwa keterlibatannya dalam rangkaian Pilpres 2024 telah berakhir ya. Kita tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada klausur. Setelah klausur baru nanti kita siapkan tahap berikutnya, kata Anies. Oke ya. Jadi konteksnya adalah saya sebenarnya baru ingat saya sebenarnya mengulangi kata atau kritik Faisal Assegaf. Gak boleh katanya pemimpin perubahan tuh gak boleh rehat ya. Jadi kalau quotationnya gini, jadi ya sayangnya gak kepake koma deh. Jadi koma, saya benarin intonasinya. Jadi koma, orang mengkritik masa pemimpin perubahan kok rehat dulu, titik. Gak ada rehatnya, titik. Gak boleh rehat yang namanya, titik. Kecuali nyawa sudah tidak lagi dikandung badan. Nah gitu. Jadi saya menyampaikan ada orang yang mengkritik. Nah yang mengkritik itu adalah Faisal Assegaf. Kenapa saya sampaikan? Menurut saya ya kritiknya ya benar-benar saja. Ya kan bukan kritik yang gede-gede amat. No big deal. Biasa saja sesungguhnya. Dan saya kira itu sudah selesai juga ya. Anies menyampaikan dia pengen rehat pada tanggal 27 ya April, padahal 27 April itu 5 hari setelah MK menyatakan menolak permohonan 01 ya Anies. Kemudian tanggal 24 KPU kemudian menetapkan pemenang Pilpres itu pasangan Prabowo Gibran. Tanggal 27 dia mengatakan ingin rehat dulu. Karena konteksnya pada waktu itu dia ditanya-tanya soal Pilkada DKI. Tapi de facto kan Anies tidak rehat. De facto dia kemana-mana juga, bahkan ke Aceh, ke Sumbar gak jadi ya. Datang di berbagai tempat. Jadi de facto Anies tidak rehat juga ya. Tapi maksudnya ada masa peralihan antara ngomong Pilpres dan ngomong tentang berikutnya. Nah berikutnya itu bisa jadi Pilkada DKI. Dan sekarang orang sudah ngejar-ngejar Anies kan. Jadi itu baru saya ingat konteksnya ya. Tetapi kalaupun itu dianggap kritik ya nggak apa-apa juga.
kan sah-sah saja mengkritik ya. Lagi pula menurut saya kritiknya membangun. Karena saya sebenarnya berharap Anies more than menjadi calon gubernur DKI. Dia jadi pemimpin perubahan, membuat ormas, mendirikan partai politik, menuju jalan terjal, dan betul-betul berjalan di jalur yang sedapat mungkin idealistik. Karena partai sekarang sontoloyo semua. Ya. Semua partai itu hanya memikirkan pimpinannya saja. Ada partai nomor buncit bangganya minta ampun menjadi bagian pemerintahan sekarang. Padahal kalau dilihat dari prestasi harusnya sang pemimpin sudah diberhentikan oleh partainya karena tidak berhasil. Bayangkan partai itu dari partai nomor 1 melorot justru pada kepemimpinan yang bersangkutan. Artinya kan tidak berhasil. Tapi kemudian diserap pemerintahan dengan jabatan tertentu seolah-olah selesai. Bagaimana kita bisa melihat seolah-olah partai hanya kepentingan untuk seseorang jadinya ya. Nah, itu contoh. Dan saya kira wajar saja kalau saya mengkritik karena saya pernah memilih partai tersebut. Ya, pada tahun 2014 saya memilih partai tersebut. Jadi wajar saya kira ya. Jadi saya paling tidak pernah memilih 3 partai yang berbeda. Itu menjadi paling tidak dalam tanda kutip hak saya sebagai pemilih untuk mengkritik keberadaan partai tersebut ya. Nah, jadi apalagi Anies Baswedan, ya boleh juga saya kritik. Karena Anies adalah calon presiden yang saya dukung dan saya pilih. Jadi kalau dia mau bilang istirahat, nggak boleh istirahat. Anda harus pimpin kami terus-menerus. Ya, baik di luar pemerintahan maupun ketika Anda menjadi gubernur DKI, pimpin kami terus, kan begitu. Cuma kalau dia jadi gubernur DKI, ya terbatas waktunya karena ada mandat konkret sebagai gubernur DKI sehingga kausa prima keberadaannya ya, sebab utama keberadaannya adalah untuk mensejahterakan warga Jakarta, menuntaskan kerja Jakarta. Jangan yang lain. Kalau yang lain itu adalah konsekuensi saja. Tapi kalau di luar sebagai gubernur DKI misalnya, maka dia bisa memimpin gerakan perubahan secara bebas. Tapi memang tidak memegang kekuasaan, tidak memegang anggaran. Itu yang menjadi persoalan yang belum tentu orang kuat. Jadi jalannya mendaki sekali. Dan belum tentu juga kiri kanannya setia. Bisa jadi satu demi satu rontok dan meninggalkan. Atau memilih saya ingin orang yang independen dan lain sebagainya. Atau saya tidak mau terlibat dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bentuk kritik yang membangun ya, kalau dikatakan kritik. Tapi saya baru ingat saya menyampaikan kritik yang disampaikan seorang Faisal Asegaf, ya kan? Makanya saya dalam bahasa itu saya mengatakan ada yang mengkritik ya. Jadi bukan saya mengkritik ya, tapi jadi orang mengkritik. Jadi orang itu Faisal Asegaf kalau tidak salah, di konten Refli Harun juga ya. Ya sahabat era sekalian, itu coba kita lihat beberapa polling yang saya sodorkan buat RH sekalian. Misalnya polling soal terkait dengan kalau tidak dengan PKS dan PDIP, apakah Anies lebih baik tidak maju pilkada DKI? Yang setuju itu 80% dari 3.700 baru ya. Kemudian Anies boleh maju pilkada DKI asal dengan PKS dan PDIP, apakah Anda setuju? 8.500 voting, 65% yang setuju. Jadi ini konsisten sebenarnya polling 1 dan polling 2 ini ya. Jadi awal-awal memang banyak orang menolak Anies sebagai calon gubernur, tapi kalau kita lihat tone-nya saat ini sepertinya itu the only choice ya. Kalau saya menemui orang-orang rata-rata mendorong semua. Ya sederhana karena cara berpikir orang memang pragmatis. Ya kan? Kalau tidak dapat rotan, akar pun jadi. Dengan menjadi gubernur maka ada penguasaan anggaran dan lain sebagainya ya. Jadi sahabat era sekalian itu konteksnya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu atau tema ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulangnya Profesor Salim Zaid ya.
Oke. Rehat maksudnya menunggu 20 Oktober 2024 kejadiannya seperti apa? Enggak juga ya. Rehatnya sekarang udah enggak rehat lagi ya. Tadi saya mestinya bisa bertemu dengan Anies tapi ternyata saya datang dia sudah pulang. Waalaikumsalam Pak Refli. Pak Anies trauma mungkin pemilihan juga akan dicurangi jadi percuma. Anies bingung harus milih yang mana, semuanya ada plus dan minusnya. Saya kira dia tidak bingung ya. Sekarang barangkali dia sudah mengarah kepada pemilihan DKI, cuma dia perlu diyakinkan bahwa dia dilamar bukan melamar. Jadi kalau dia misalnya PDIP mengatakan silakan Anies melamar, pasti Aniesnya tidak mau. Tapi kalau misalnya dia dilamar, nah itu pasti rasanya mau ya. Kemudian Pak Anies pemimpin perubahan. Maksudnya penguasaan anggaran itu apa Bang? Maksudnya kalau Anda tidak menjabat, Anda kan tidak bisa menguasai anggaran. Ya nggak mungkin Anda bisa menggunakan anggaran. Beda kalau Anda gubernur DKI. Kalau gubernur DKI Anda menguasai 80 triliun anggaran. Memang penggunaannya bergantung pada APBD, tapi kan ada room-room yang merupakan kewenangan gubernur untuk bisa menggelontorkannya. Misalnya dulu Anies ada yang namanya BOTI ya. BOTI itu adalah bantuan operasional tempat ibadah. Ini itu kan kebijakan Anies kan. Atau misalnya bantuan bagi ormas dan lain sebagainya. Nah, itu sangat kuat pengaruhnya untuk membuat Anies Baswedan kemudian naik elektabilitasnya karena membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan populis. Kalau dia hanya sekadar menjadi pengkritik, dilemanya adalah dia tidak bisa mengeksekusi apapun. Itu yang sering diolok-olok oleh para pengolok kritikus ya kan, termasuk saya dikeolok-olok ya. Kemudian oke, ya itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Maju terus Pak Anies selagi itu menuju kebaikan walau terkadang kebaikan tak dihargai ya. Nyimak Bang RH. Itu saja sobat era sekalian ya, sekali lagi yang saya sampaikan itu adalah kritik orang, pemimpin kok perubahan kok rehat. Saya juga setuju dengan kritik tersebut, makanya saya sampaikan kembali dan saya kira Anies tidak pernah rehat ya. Yang ada adalah ada masa peralihan berpikir tentang Pilpres kemarin dengan yang what's next ke depan. Dan what's next itu sudah kelihatan, yaitu Pilkada Jakarta. Kelihatannya begitu. Jadi saya berusaha mengobservasi. Jadi saya berusaha menempatkan diri untuk tidak mengeluarkan preferensi pribadi terlalu dalam, tapi mau melihat bagaimana tone-nya. Saya bertemu dengan beberapa orang, rata-rata memang menyarankan untuk maju pada Pilkada DKI. Misalnya Syahganda Nenggolan, Habil Marati, tadi beberapa relawan, ya, kemudian Ari Yusuf Amir, semuanya sepertinya menginginkan Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI. Tapi itulah memang yang harus barangkali jalan yang harus dilalui ketimbang jalan yang sangat terjal membentuk ormas atau partai politik ya. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan kali ini baik ya bagi kita semua. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.